Halo guys, welcome back to my channel. Di videoku kali ini seneng banget ya berkesempatan masuk di asrama Gimpo University. Untung ada temen yang baik banget. Namanya siapa? Namaku Maida. Iya. Tuh. Punya seneng banget. Makasih banget buat Maida yang udah ngasih izin juga ya kesempatan untuk masuk di asrama Gimpo University. Calon para mahasiswa, ini Gedung Hope Center 2020 buat yang jurusan pariwisata dan perhotelan dan Yorisa. Yorisa itu lebih tepatnya chef. Oke? Lanjut ke obrolan kita ya barengan nama mahasiswi Gimpo University. Kalian udah berapa lama nih? Kita udah mau hampir 1 tahun di Korea, tepatnya di Gimpo University. Kita karena program bahasa Korea di Gimpo University maksimal itu 2 tahun, minimal itu 1 tahun. Minimal itu 3 bulan ada. Cuman 1 level aja. Terus paper kedepannya pengennya berapa tahun? Aku sih pengennya kuliah lagi, ngambil jurusan Yorisa perhotelan gitu. Di sini juga boleh, di universitas lain juga boleh. Ya insya Allah lah, lagi cari-cari biaya dulu buat level 4 bahasa Korea dulu. Oke. Untuk Mela. Mela. Meli. Meli. Ya, kenapa? Udah kalau masanya sama ya? Lamanya di sini. Iya. Terus planningnya sama kah atau beda sama Meda? Planningnya Mm-mm. kalau aku pengen mantepin, bener-bener mantepin pengen bahasa ya, bahasa Korea. Mm-mm. Kalau misalnya udah lulus ya aku pengennya jadi penerjemah. Pokoknya pengen mantepin, bener-bener mantep bisa bahasa Korea gitu. Pokoknya fokusnya di Iya. bahasa Korea ya. Iya. Terus planning kedepannya itu pengen berapa tahun kuliahnya? Kalau kuliah Pengen ngambil semester, nambah semester lagi kah? karena di Sistemnya sini tuh proses kita itu masih sekolah bahasa, jadi belum masuk ke jurusan kuliah. Oh, berarti masih dasar banget ya, berarti Iya. ya masih dasaran banget. Intinya itu kita ngomongnya apa sih, semester 1 kah, semester 2 kah? Kalau kita Level. termasuk ohaktang jadinya. Ohaktang, jelasin dong yang namanya ohaktang itu apa sih Ohaktang buat itu teman-teman cuma yang jadi- belum tahu nih? Jadi kita Ohaktang ya. Terus. ya. Jadi sebelum kita masuk kuliah perjurusan itu, kita wajib bisa bahasa Korea minimal itu level 3, maksimal itu level 6. Nah, di situ kita tergantung berapa tahun kita bisa bahasa Korea. Ada yang nyampe 3 tahun masih belum bisa bahasa Korea gitu. Tergantung IQ-nya masing-masing ya. Iya. Nah, habis gitu kita harus ada tes topik. Tes topik itu tes level bahasa Korea. Di mana kemampuan kita itu bisa dilihat dari tes itu sendiri. Terus sistem ujiannya seperti apa sih kalau di kampus Korea tuh? Kan kalau di Indonesia kan ada semester 1, semester 2, per semester ada ujian. Terus Belum kalau nyampe di situ, Bambang. kalau Di sekolah kalau bahasa di ini. sini tuh intinya tuh kayak kursus gitu ya Iya, intinya ya. iya, Ah, benar. lebih ke kursus teman-teman. Jadi kayak nggak ada apa ya, kayak yang resmi banget, kayak kampus pada umumnya. Setiap semester itu ada ujian, terus naik level lagi, naik semester lagi, naik gini. Jadi intinya tuh di sini tuh kayak lebih ke kursus ya. Kursus. Ada juga yang cuma 1 bulan. Orang-orang luar yang kayak orang Rusia, Kazakhstan itu mereka cuma karena di sekolahnya libur, mereka liburan di sini sambil belajar. Oh 3 bulan itu. gitu. Jadi intinya itu untuk umum teman-teman. Jadi nggak kayak KGSP ya. Kalian tahu kan KGSP Iya, ya? tahu. Itu kan proses dari sekolah ke Iya, dari pemerintah. dari Iya, pemerintah beasiswa juga gitu. di beasiswa. Tapi ini lebih ke umum. Jadi untuk teman-teman nih pasti menarik banget. Untuk kalian itu nggak perlu ribet banget ya kan. Kalau jalur KGSP kan lebih ribet ya. Iya. Ya kan ujiannya, terus emang lebih murah didapat beasiswa, tapi untuk teman-teman yang ini tuh bayarnya bisa lebih, tapi itu lebih cepat prosesnya, mungkin seperti itu ya. Bayar lebih enggak sih, masih Enggak, tetap masih aja. tetap sama. Iya, sama. Tuh tambah semangat lagi kan untuk kalian yang mau kuliah di kampus Korea, tepatnya di Gimpo University. Jadi nggak ada yang nggak mungkin untuk kalian untuk
pergi ke Korea ya, pasti impian banget nih. Terus suka dukanya di Sukanya kampus. ya dapat teman baru, Suka pengalaman baru, nambah wawasan, Mm-mm. banyak apa ya. Kalau dukanya mungkin kayak yang susah ya makanannya. Iya, oke, cara oke. pilih-pilih. Iya, karena di sini kan banyak twejigogi. Oh gitu. Iya nggak? Babi. Iya, itu permasalahan makanan. umum sih untuk para warga muslim yang ada ya. di Korea Selatan. Tapi emang apa ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, dan kita tuh harus bisa beradaptasi seperti Iya. itu. Jadi nggak ada yang kayak ada babi no. Tapi ini tuh ya kita sadar diri lah, kita tuh pendatang di sini, ya jadi kita harus pintar-pintar memilih. Jadi aku harap untuk masalah makanan emang apa ya, masalah umum, tapi nggak perlu di kayak yang kok ada babinya gitu. Aku pikir Jangan shock gitu. jadi Soalnya kita udah tahu kan. jadilah warga asing yang bijak, yang apa ya, yang mampu menghormati tuan rumah. Jadilah warga asing yang sadar diri gitu loh. Jadi jangan mentang-mentang orang muslim sok aku nggak mau ada babinya, kadang kan gitu ya, nuansa itu seperti itu. Jadi itu nggak ada kesan yang apa ya, kayak Harus pintar memilih milah aja ya bener. kitanya. Kita tuh tetap di pendirian kita, tapi kita tuh tetap menghormati warga asli seperti itu. Kalau misalnya nggak ada emang masalah. takut dengan makanan daging-daging, ikan aja Bener, kayak jadi gitu. kalian Kalau bisa nggak menolak sayuran. dengan halus. Contoh ya, miyane yo nanti weci kogian mogo yo na muslim sarami. Mereka tuh paham banget gitu, ya. Jadi untuk masalah umum makanannya kita anggap beres seperti itu. Itu bukan masalah ya. Terus dukanya apa lagi? Dukanya sih paling jauh ke Seoul. Jauh ke Seoul, lu gila ya, lu niat nih bandel banget ya anak nih ya. Itu bukan dukanya, lu mah mau main berarti. Kita juga Oke, butuh hiburan. untuk konten ini kita bercanda ya. Intinya dia itu tetap fokus kuliah kok, tetap jadi pelajar yang baik, tetap fokus di kuliah. Ini karena tersendat karena virus corona ya. Ini pengaruhnya gede banget ya, virus corona ya. Iya. Karena virus juga sih biasanya tiap bulan itu hampir warga negara lain tuh datang kan ke kampus kita. Terus teman kalian ini warga aslinya dari negara mana aja sih? Ada dari Kazakhstan, Rusia, Turki, Terus Mongolia. Mongol. Terus 3 negara udah. Yang paling mendominanin itu Rusia. Rusia Iya. banyak ya. Yang dari Paling Amerika mungkin nggak ada sih, masih Nggak belum ada. Dari Cungguk Cina, terus dari Uzbekistan, Myanmar, Myanmar, Vietnam, tuh. Nah, lumayan banyak ya. Filipina. Thailand juga ada. Oh itu seru ya. Filipina juga ada. Kalau karena kita di kelas bahasa, otomatis nggak ada orang Koreanya. Oh gitu. Iya, mereka mau belajar bahasa Korea buat. Oh gitu. Iya, kita kan. Terus satu kelas isinya ada berapa orang berarti? Kita kemarin 14 orang. Iya, 14 orang. Tapi bener-bener lebih sistemnya lebih kursus ya. kursus. Jadi Dan setiap hari itu ada ujian. Ujian Setiap hari Dano, ujian Munpop kayak gitu. Ujian Dano itu ujian kata kerja gitu. terus sistem masuknya itu dalam waktu 1 minggu kalian masuk berapa kali? 5 hari. Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Iya, jam Terus 9 masuknya sampai jam 1. Sabtu minggunya kita untuk mengisi waktu kita arbait. Part time. Iya. Terus untuk kondisi universitasnya dulu ya kita bahas. Untuk masalah makannya itu seperti apa sih dalam 1 hari itu 3 kali kah, atau pas weekend masih dapat jatah makan kah? Oh, kalau Seperti apa? dulu iya ada makan kayak gitu. Cuma kan karena mahasiswa itu ada sesuai selera kan kalau makan itu. Jadi kesini pas giliran kita kesini udah nggak ada jatah jadi- kita makan. Oh, disuruh Kayak masak gitu. sendiri berarti Iya, urusan ini ya. Masak sendiri. Gitu. Seru. Terus untuk sekolahnya berarti sistemnya benar-benar kursus. Terus untuk apa lagi ya? Untuk biaya lagi lah, pasti teman-teman pasti tanya dong, biayanya tuh masuknya seperti apa sih, prepare-nya gitu. Jadi nggak perlu detail, ya nggak perlu detail untuk biaya, tapi yang perlu dipersiapkan untuk teman-teman yang di rumah untuk masuk di Gimpo University itu persiapannya berapa sih? Persiapan kalau untuk perinciannya Minimal sampai maksimal lah untuk standarnya.
Kalau boleh jujur, kita ya kurang lebih habis 100 juta ya buat Oh, kesini. itu. Jadi teman-teman jangan kaget ya kalau mahal untuk antara mahal murah itu relatif. Jadi Iya. kalian jangan berpikir ini. Aku kalau buat video itu langsung aku komen ini Jawab daripada sendiri aku gitu. jawab sendiri, biar penonton kita tuh juga harus bisa cerdas gitu dalam apa ya, melihat video atau suatu informasi. Jadi jangan mengejudge dulu mahal ya gini. Kalian bisa bayangin Indonesia Korea tiket pesawatnya udah berapa, ya kan? Terus biaya visa berapa, Iya. ya kan? Untuk ukuran 100 juta ke Korea Untuk 1 tahun lah ya. untuk 1 tahun itu udah semuanya ya, total Iya, biaya udah makan, semua. biaya hidup lah. 100 juta itu Biaya makan belum. biaya Kita itu. sendiri pure di sini, selama di sini. Itu cuma biaya pendidikan aja 100 juta. Iya, intinya kurang lebih 100 juta, kalian berani 100 juta, kalian bisa nyampe Gimpo University seperti itu. Terus untuk masalah hidup di kelanjutannya di Korea, untuk masalah part time nih, sebenarnya diizinkan nggak sih dari pihak kampus? Diizinkan. Asal tidak mengganggu sekolah kita. Oh gitu, Iya. keren ya. Jadi untuk teman-teman nih juga untuk kelangsungan hidup di Korea nggak hanya membebani keluarga juga. Jadi setiap weekend kalian bisa berpikir lebih untuk part time. Nah untuk part time-nya sendiri kalian bisa memilih sendiri atau dipilihkan ke pabrik ke kampus. Misalnya kalian ngomong sama dosen gitu, Pak aku ada inilah pengen sambil part time, mungkin ngasih solusi, oh mungkin di toko ini, mungkin di warung ini, seperti itu. Enggak ada hubungannya sama sekolah. Kita emang pure mencari sendiri. Mencari sendiri. Iya. Nah Kalau untuk urusan nama sekolah itu, seperti misalnya kita udah level 3, kita udah lancar bahasanya, kita udah dapat kerja, dan misalnya kita udah dapat kerja di pabrik, udah 1 bulan kerja kan, kita minta surat izin dari pabrik itu, dari Sajangnim. Habis itu kita minta surat keterangan juga dari kampus, dan nanti kampus juga ngurusin biar kita dapat resmi dicap gitu Jadi pisahnya. mempermudah untuk kalian yang part time ya. Jadi tetap resmi, tetap aman, gak bakalan dicekal di imigrasi. Iya. Nah ini sebagai tips ya untuk kalian juga, ini bisa dijadikan contoh. Jadi mereka ini udah mandiri ya. Di sini tuh nggak sekedar belajar tapi juga part time juga, tepatnya di warung ya. Iya. Kita sebut warungnya nggak sih? Indonesia Ya Siktang nggak apa-apa ya, nggak sambil apa-apa. promosi juga. Iya. Ini juga jadi inspirasi untuk kalian para mahasiswa atau mahasiswi yang ada di Korea Selatan. Jadi nggak hanya sekolah fokus, tapi juga kalian apa ya, untuk masalah kelangsungan hidup itu berkelanjutan. Iya. Jadi jangan takut untuk nanti cuman kuliah doang, visanya Iya, bisa nggak pelajar, bisa terus buat takut makan, gampang, nanti jangan mungkin mikir untuk gitu. warga Indonesia ya, pelajar, mungkin calon pelajar Korea yang ada di Indonesia, untuk masalah kelangsungan hidup, nah rasa takut itu dihilangkan. Ini ada 2 contoh yang bagus banget, yang baik banget. Dia sambil part time loh, jadi belajar sambil nyari duit intinya. Iya. Sambil sekolah. Nah ceritakan dong sedikit aja nih tentang part time-nya. Kok bisa sih ketemu di warung Rinjani? Kok bisa tahu itu dari mana? Ini 2 orang ini informasinya berbeda kah atau sama? Sama aja. Sama aja ya. Ya udah gantian nama Meida. Dari mana sih informasinya bisa part time di warung Rinjani? Masalahnya aku juga ex situ. Aku juga pernah X. kan? X. Sama. Ya kan saya juga di Indonesia punya guru bahasa Korea yang waktu belajar di LPK itu. Nah kebetulan dia itu mantan TKW di sini juga. Ya kebetulan beliau juga kenal para sajangnim yang punya warung di Korea gitu loh. Keren. Nah kita awal kita datang ke sini, hari kedua kita langsung ke Ansan, kenalan sama para sajangnim yang punya warung. Keren ya. Iya, dia promosiin kita juga bertiga gitu. Ya emang sih 1 bulan 2 bulan emang gak pernah dipanggil. Nah untuk yang ke 4 bulan, ke 5 bulan dan seterusnya dipanggil terus, alhamdulillah. Melangsung kebutuhan hidup ya. Iya, alhamdulillah banget. Ada Sampai tips? pernah Oke. mepet banget tuh ya, gak punya uang, cuman sisa 10.000. Oh gitu. Iya, Ini, alhamdulillah. Bentar.
ini paling penting banget ya untuk para mahasiswa yang kepepet banget, itu hal yang wajar. Masalahnya itu 5 hari sekolah terus tanpa kemasukan, terus otomatis kita butuh makan, butuh hidup juga. Itu pasti ngerasain kepepet. Kalau di Indonesia kepepet itu kan juga wajar, apalagi di Korea nih ya, jauh dari keluarga yang harus minta ke siapa gitu. Ini pasti pengalamannya luar biasa banget. Kepepetnya seperti apa sih? Iya, kepepet ya. Korea Cuma punya uang cuma uang 10.000 lagi lah intinya gitu. banget ya. Ya kebutuhan juga banyak ya, soalnya kan kita juga masak. Tapi di sisi masak lain Apa sih perasaannya waktu kepepet banget nih? udah pasrah sih, gimana ya, punya temen orang Korea gak ada gitu. Terus mau minta bantuan ke siapa? Itu kayak tabu banget ya, bukannya tabu Iya, yang makanya. kalau ada duit nggak, pinjam duit nggak. Kalau itu teman-teman ya, nggak hanya mungkin di Korea itu kayak yang pinjam duit itu bukan hal yang wajar, kayak yang makanya harus bisa hematin uang. Keras. Jadi itu kayak yang pinjam duitnya itu bukan solusi gitu loh. Jadi kita tuh udah nambah solusinya Jadi itu kita yaitu tuh, part time. Solusinya part time. Terus waktu itu apa sih perasaannya waktu kepepet banget terus bingung nih? Aduh, Mau bingung masak banget, mau makan gimana apa, gitu. Di ini, posisi stok itu. makanan juga Di udah posisi habis. itu. Untungnya Nuna langsung telepon tuh malam-malam, tahu aja aku nggak punya uang. Ya, kayak syukur ya. yang udah yang apa ya, la haula aja gitu. Kita pasrah Tapi aja. untuk part time itu kalian pernah nggak sih minta, Nuna ada kerjaan nggak besok dipanggil nggak? Gitu, Kalau pernah nggak? saya pribadi sih nggak pernah minta kayak gitu. Kita Kalau menunggu. temen cowok saya itu Sering. pasti sering laporan, Nuna besok kerja gak, kayak gitu. Kalau saya kan cukup dia yang Karena manggil saya terbiasa aja. mandiri ya, Iya. nggak yang minta-minta gitu ya. Iya, Dia benar. harga diri juga sih sebenarnya ya kan. Majayo. Paling nanya aja ke orang, ada kerjaan gak? Ada kerjaan gak ke teman-teman Indonesia? Bener. Nih kalian bisa setidaknya bisa berpikir lah betapa mandirinya kita hidup di Korea. Dan Majayo. aku adalah TKI-nya dan mereka adalah mahasiswinya. Dan kita pun juga merasakan hal yang sama sebenarnya. Kalaupun kita kerja pun kita masih bagi-bagi loh. Kalau kita bekerja itu kan gaji itu kan nggak pure, kita masih dipotong kongkang bohong, minionkom dan lain sebagainya, pajak, subsidi dan lain sebagainya, dan itu bukan masalah, tapi itu tuh pasti ada solusinya. Jadi bukan sesuatu yang apa ya, kita cerita sedih itu bukan untuk di apa ya, kayak yang aduh gimana Diumbar-umbar gitu. Jadi kita tuh cerita sedih itu hanya untuk membagikan pengalaman untuk kalian. Jadi jangan pernah berpikir kalau Korea itu selalu indah gitu loh. Jadi untuk bertahan hidup gitu juga perlu perjuangan gitu loh, jauh dari keluarga, kadang ada teman pun juga kadang sama-sama susahnya, kita mau minta bantuan kepada siapa gitu. Jadi intinya tuh kita tuh hidup itu kayak yang nolong diri kita sendiri, ya kita sendiri yang ngatur, yang prepare sendiri ya kan. Terus kalau untuk temen, bentar, ini untuk tips-tips kalian nih yang lagi di Indonesia, tipsnya kasih kritik dan sarannya seperti apa? Kalau buat saya pribadi sih ya, lebih tepatnya kalau kalian benar cinta K-pop apa atau Korea gitu, pelajarin aja bahasa Korea. Pasti membantu buat kalian nanti jadi buat translator atau apalah. Lebih tepatnya sih translator. Oke. Kalau aku Kritik dan saran nih buat temen-temen nih yang mau masuk ke kuliah ke kampus Gimbo University, prepare-nya seperti apa sih yang paling mengena? Mungkin apa ya, kayak obat-obatannya mungkin, kalau pas lagi musim dingin seperti apa gitu, rasanya seperti apa gitu. Kalau aku Prepare-nya sebelumnya yang paling inilah. kalau buat teman-teman yang mau punya impian gitu buat ke Korea, terus takut dengan biaya hidupnya segala macam, biaya hidup mahal, tergantung kitanya ya. Ada yang cuma sebulan 500.000 won, tapi kita sebagai mahasiswa 500.000 won itu bahkan kita bisa ngirim ke masih sempat ngirim ke Indonesia? Iya. Wah, dengan cuma Sabtu loh. Minggu itu. Wah, selama debak. kita di sini tuh alhamdulillah kita belum pernah dapat kiriman dari Indonesia, malah Ya, kita soalnya yang ngirim. Kita cari part time juga. Oke, sekian video kali ini ya, untuk mengulik kupas tentang suasana kampus, tentang mahasiswa yang ada di Gimbo University. Untuk kalian yang pengen tahu lebih lanjut, kalian bisa komen di kolom bawah. Dan Oke. terus kalau misalnya mau kesini gitu, jangan bawa banyak baju. Di sini baju murah-murah. Ya. Ya. Oke, see you next time, man. Jadi Bye bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe.
Oke guys, sekian video kali ini keliling di Gimpo University bareng mereka berdua ya. Aku terima kasih. Makasih banget loh ya untuk hari ini. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town,